Assalamualaikum anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Anak-anakku semua, pada video pembelajaran kita kali ini kita akan mempelajari bab 2 yaitu tauhid mulkiyah. Di kelas 7 dan di kelas 8 kita sudah mempelajari tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Masih ingat tidak? Nah, kita lanjutkan ya. Baik, anak-anakku semua, kita masuk ke materi tauhid mulkiyah. Nah, di bab 2 ini nanti kita akan membahas tentang ketauhidan. Tauhid mulkiyah yang akan kita bahas nanti adalah yang pertama, pokok materinya pengertian tauhid mulkiyah secara bahasa dan secara istilah. Yang kedua, dalil tauhid mulkiyah. Di sini dijelaskan dalil naklinya. Kemudian yang ketiga, contoh-contoh pengamalan tauhid mulkiyah dalam kehidupan sehari-hari yang terdapat dalam rukun Islam. Dan yang keempat, bukti-bukti tauhid mulkiyah. Di situ dijelaskan dalil aklinya. Kita lanjut. Nah, kita masuk ke materi ya. Tauhid. Pengertiannya tauhid mulkiyah. Tauhid berasal dari bahasa Arab dari kata wahada yuwahidu tauhidan yang artinya mengesahkan Allah. Masih ingat tidak di kelas 7, di kelas 8 sudah diulangi Ustazah berulang kali. Nah, ini diingatkan lagi, semoga lebih ingat lagi ya. Kita lanjut. Nah, sedangkan secara istilah, tauhid mulkiyah adalah keimanan yang berkaitan dengan kekuasaan Allah. Nah, kata mulkiyah itu sendiri dari kata malaka yang berarti apa? Raja. Kita lanjut ya. Yang kedua, dalil tauhid mulkiyah. Dalil tauhid mulkiyah di sini dijelaskan dalam surat An-Nas. Yang pertama Quran surat An-Nas, yang kedua surat Al-Baqarah ayat 107, dan yang ketiga Quran surat Al-Maidah ayat 120. Nanti diharapkan Ustazah kalian paling tidak itu hafal satu Quran surat An-Nasnya itu ya. Di sini saya tulis. Nah, udah hafal semua ya Quran surat An-Nas? Nah, itu silahkan dihafalkan plus artinya. Nah, Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia, kemudian Malikin nas, raja manusia, Ilahin nas, sesembahan manusia, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan atau bisikan setan yang tersembunyi. Dan ayat yang kelima, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, minal jinnati wan nas, nah dari golongan jin dan manusia. Kita lanjutkan. Contoh-contoh pengamalan tauhid mulkiyah. Nah, contoh-contohnya seperti apa ya? Dalam kehidupan sehari-hari sudah sering kita jalankan. Di sini dijelaskan dalam buku paket kalian itu mencakup rukun Islam. Ada berapa rukun Islam? Ya, ada 5. Syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Dijelaskan di buku kalian apa itu syahadat, apa itu sholat. Dan syahadat ada berapa macam? Ya, ada 2 macam, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Ini Ustazah mengulang aja ya. Kalau sholat udah dijelaskan juga, suatu rangkaian pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sholat semuanya sudah ya, mengerjakan sholat dengan rutin. Nah, silakan itu diistiqomahkan sholat jamaahnya. Kemudian apalagi puasanya, apalagi kalian sudah kelas 9, gak hanya puasa di bulan Ramadan saja, puasa sunnah diikhtiari juga dengan puasa yaumul bid atau pertengahan bulan.
Biar apa? Biar nanti cita-cita kalian ketika masuk ke SMA mana itu bisa tercapai. Amin amin ya robbal alamin. Kemudian zakat itu ibadah yang memberi manfaat bagi manusia. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Kalau di mata pembelajaran fikih sudah dijelaskan lebih detail. Lanjut ke haji. Haji itu secara bahasa artinya niat. Nah, secara istilah menuju Masjidil Haram ya, Baitul Haram dengan amalan-amalan yang khusus. Nah, itu biasanya sudah dijelaskan di mapel fikih. Kalau di sini hanya penjelasan ringkasannya aja. Anak-anakku semua, kita lanjutkan. Tadi yang ketiga, adanya bukti-bukti tauhid mulkiyah. Apa sih buktinya Allah itu maharaja? Allah itu merajai ya. Artinya kan raja, malik, raja. Kekuasaannya, bukti-buktinya itu apa aja? Nah, kita bisa melihat adanya pergantian siang dan malam. Nah, ini masuk ke dalil akli ya, karena dalil yang berasal dari akal pikiran. Kalau kita pikirkan adanya pergantian siang dan malam itu dari mana ya? Nah, itu kita bisa meyakini bahwa benar-benar adanya tauhid mulkiyah. Kemudian penciptaan makhluk hidup, yang selanjutnya dalam setiap kelompok pasti ada pemimpinnya. Nah, di kelas pun kalian ada ketua kelas. Nah, di rumah juga ada kepala keluarga. Nah, itu ya salah satu contoh bukti-bukti tauhid mulkiyah. Anak-anakku semua, bukti-bukti tauhid mulkiyah itu dijelaskan dalam Quran surat Al-Mulk ayat 1. Ada yang sudah hafal belum ya? Nah, bunyinya gimana? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, Maha Suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, dari A sampai D sudah semua ya. Saya kira ini dulu penjelasan dari Ustazah. Kita lanjutkan. Baik, anak-anakku semua, sebelum Ustazah mengakhiri video pembelajaran kita kali ini, kita review sebentar ya. Yang pertama, tauhid dibagi menjadi 3, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid mulkiyah. Nah, tauhid berasal dari bahasa Arab wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya mengesakan. Kemudian secara istilah, tauhid uluhiyah, tauhid adalah meyakini bahwa Allah itu esa dan tidak ada sekutu baginya. Nah, kemudian tauhid mulkiyah yaitu bahwasanya Allah yang merajai, keyakinan bahwa Allah yang merajai alam semesta ini. Ya. Terus kemudian apalagi dalil tauhid mulkiyah? Yang pertama Quran surat An-Nas, kemudian surat Al-Baqarah ayat 107 dan Quran surat Al-Maidah ayat 120. Kemudian contoh-contoh perilaku tauhid mulkiyah yaitu terdapat dalam rukun Islam, salat, syahadat, salat, puasa, zakat, dan juga haji. Nah, itu tadi review materi kita hari ini, dan bukti-bukti dalil aklinya itu pergantian siang dan malam. Kemudian adanya kita manusia itu dari mana? Nah, itu bukti-bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku, sekian pembelajaran dari Ustazah, semoga bermanfaat, dan semisal nanti kurang paham dengan materi yang sudah Ustazah kasih, silahkan dilihat buku paketnya bab 2, yaitu tentang tauhid mulkiyah. Setelah ini nanti akan ada post test, silahkan dikerjakan dengan sebaik-baiknya dan tidak boleh melihat buku. Jadi dipahami dulu materinya, baru nanti bisa mengerjakan post testnya.
Sekian dari Ustazah, banyak salah kata Ustazah, mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.